ini adalah bukan sekedar kita mencoba untuk menampilkan hasil dalam bentuk grafikal semata, tetapi sebenarnya lebih dari itu, bagaimana teknis grafis itu atau visualisasi itu nanti membantu kita memahami semacam konteks dari dari suatu tampilan data ya, yang merupakan tampilan data itu tentu saja kita pahami seperti kemarin itu merupakan proses lanjutan dari sebuah proses analisis panjang sebelumnya yang dimulai dari pengumpulan dataset dan membangun beberapa subjek-subjek analisis gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, biasanya ini juga disebut sebagai visualization method gitu ya dalam konteks data analitik atau data science sebenarnya begitu. Nah, sebenarnya visualisasi ini adalah fokusnya adalah bagaimana kita menghadirkan informasi itu dalam bentuk visual atau visual itu yang bisa dilihat. Sebenarnya tidak selalu bentuknya gambar ya, tetapi memang gambar itu menjadi representasi visual yang mudah bagi orang lain untuk bisa menerima. Nah, gambar ini bisa banyak bentuk ya, bisa berbentuk grafis, bisa grafik, kemudian bisa berbentuk angka dan lain sebagainya. Tetapi fungsinya adalah memang dia ingin menampilkan suatu konten informasi atau kekuatan informasi itu sesuai dengan konteksnya. Jadi semacam itu. Nah, ini banyak sekali nanti konsep yang bisa kita kerjakan ya dari sisi visualisasi itu. Karena seperti yang sudah pernah kita pelajari mungkin sebelum kita mengambil di program master ya, banyak sekali jenis-jenis penyajian informasi ya, baik berupa penyajian berbasis struktur begitu atau yang disebut sebagai hierarchical struktur, jadi mungkin bisa terlihat dari struktur organisasi atau yang lainnya begitu, dan juga berbentuk grafik ya. Apapun bentuknya, bisa time series, bisa pie chart, bisa yang lain sebagainya. Nah, tetapi yang harus dipahami dalam konteks kita melakukan visualisasi itu sebenarnya ada prinsip atau suatu hal yang harus kita pegang, harus kita kuasai ya. Jadi gitu. Jadi yang pertama, visualisasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya kosmetik ya, tetapi dia membuat pembacanya itu menjadi fokus pada konten gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa cerna dalam bentuk misalnya kalau kita melihat infografis atau selebaran informasi atau informasi apapun yang ada di publik yang diberikan kepada audiens, orang itu kemudian menoleh dan kemudian memperhatikan informasinya tersebut, maka itu yang kita sebut sebagai konten visual yang memaksa orang atau mengarahkan orang itu fokus pada isu yang diangkat oleh hal tersebut. Nah, banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Jadi ini yang menjadi menarik sebenarnya begitu. Dan ini harus diketahui karena pernah ya saya membaca suatu penelitian bahwa kegagalan informasi itu hampir sekitar 23% itu dipengaruhi oleh cara menyajikannya. Jadi bayangkan kita sudah bersusah payah mengolahnya dengan sangat teliti, dengan sangat baik, dengan penuh kehati-hatian, tetapi pada konteks tertentu kita kemudian gagal menyampaikan message-nya hanya gara-gara visualnya tidak bisa masuk. Nah, kalau di dunia usaha atau bisnis pada umumnya, ini biasanya visualisasi ini ditangani oleh marketing gitu ya, atau suatu branding atau sesuatu kegiatan yang bagaimana produk yang kita punya itu divisualkan dengan sedemikian rupa dan kemudian dihadirkan ke masyarakat dan kemudian masyarakat kemudian bisa merekam dan kemudian mengetahui identitas suatu produk. Nah, misalnya semacam itu. Nah, sehingga ini yang kita ingin kedepankan ya, fokus pada konten. Jadi ini tidak mudah begitu ya. Dan ini sebenarnya visual itu bukan hanya diserahkan atau ditangani oleh orang yang tanda kutip itu istilahnya orang seni saja gitu ya, tetapi malah menurut saya ini ilmuwan harusnya menguasai ini karena seringkali kita tidak memahami visualisasi sehingga yang terjadi adalah kita kurang menarik dalam menyajikan apa yang sebenarnya kita temukan dan itu sebenarnya bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsipnya adalah perbandingan. Jadi ada suatu elemen atau variabel yang kemarin kita temukan dalam exploratory data analysis yang kemudian kita tonjolkan satu sama lain sehingga terlihat apa pembedanya satu dengan yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan juga bagi kita untuk kemudian bisa meng-highlight sebenarnya variabel apa yang
saat ini menjadi fokus perhatian dari data analitik yang kita lakukan, dan itu harus di highlight atau ditonjolkan dalam proses-proses menghasilkan analisis. Nah, berikutnya adalah integritas. Nah, tentu saja ini integritas itu aspeknya adalah keupdatean, ya, kemudian sumber yang valid, kemudian penyajian yang dengan cara atau metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau benar, dan kemudian ada proses-proses penanganan data yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak serta-merta hanya sekedar ngambil dari BPS, comot, kemudian taruh di grafis semacam itu. Tapi kita juga harus melakukan verifikasi dan seterusnya. Sehingga menjadi ada data itu menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan sangat tinggi. Kemudian resolusi tinggi. Resolusi tinggi itu jangan dipikirkan hanya seperti gambar yang punya resolusi tinggi gitu ya, bukan semacam itu. Tetapi resolusi tinggi itu adalah data itu punya kedalaman atau drill down kalau bahasa saya, yang sangat dalam begitu. Yang ini memerlukan nanti detailing yang sangat luar biasa. Nah, hari ini saya akan nanti juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat hal-hal semacam ini. Nah, kemudian ini juga menjadi penting bagaimana sebuah visualisasi itu tidak kemudian berubah-ubah sesukanya. Jadi kalau saya suka gambarnya seperti ini, diubah ke sini, warnanya diubah dan seterusnya. Tetapi harus ada konsep yang terdahulu, konsep yang baku dan teruji melewati waktu. Ketika kita melihat visualisasi data yang setiap saat berubah-ubah, nah ini menunjukkan bahwa ada aspek ini yang tidak bisa dipenuhi. Nah, itu kemudian akhirnya kita bisa mempertanyakan elemen-elemen dari prinsip visualisasi itu. Nah, ini yang menyebabkan visualisasi ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebenarnya kita itu melakukan teknik visualisasi itu seperti apa begitu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian terjebak untuk kemudian tidak memperhatikan visualisasi ini dengan seksama. Nah, efeknya nanti tadi seperti saya sampaikan, sebagus apapun sebagus apapun data yang kita miliki, nah, akhirnya tidak bisa digunakan atau bahkan tidak bisa direkognisi dengan sangat baik. Nah, kalau semacam itu nanti kita akan menjadi informasi yang kita hasilkan menjadi tidak tidak berguna atau semacam tidak powerful bagi penggunanya untuk melihatnya. Nah, ini harus diperhatikan benar ya. Nah, coba tengok misalnya rekan-rekan yang sudah bekerja di tempat kerja yang formal. Kira-kira berapa kali dalam seminggu begitu menengok-nengok laporan tahunan organisasinya yang penuh dengan grafik-grafik dan mungkin tabel-tabel yang sangat tebal begitu. Nah, itu sangat jarang sekali karena apa? Ya kita hanya enak dibaca ketika rapat besar gitu ya tahunan untuk membaca pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Karena tidak ada visualisasi yang menarik kan gitu. Nah, sehingga kita harus melakukan itu. Nah, izinkan saya untuk sedikit mengcombine tidak hanya membicarakan slide tapi juga memperlihatkan apa yang saya kerjakan dan kemudian mari kita sama-sama evaluasi. Nah, yang contoh misalnya mungkin saya pernah menunjukkan ya, tapi nanti secara detail saya akan tunjukkan lebih dalam lagi. Bentar. Ini harus di-refresh ternyata browser saya. Nah, saya punya data waktu itu. Nah, ini data tentang saya sudah hampir setahun lebih ini. Ini tiap hari ngutak-ngutak datanya COVID-19 di Indonesia dan mencoba memvisualkan dan menganalisisnya dengan berbagai macam sudut pandang begitu. Nah, nanti saya akan ceritakan background-nya, tetapi saya ingin memperlihatkan apa yang sebenarnya kita kerjakan gitu ya. Hasilnya seperti apa. Ini kayak reverse engineering. Jadi memperlihatkan hasil untuk mengetahui detailnya gitu ya. Sorry, ini tempat saya kenapa jadi lambat nih? Tidak. Sekali. Oke, nah, jadi ini saya coba lihat kan ini dashboard visualisasi monitoring COVID-19 yang diinisiasi oleh saya dan teman-teman di lab dan kemudian kita coba tampilkan dalam bentuk visualisasi. Nah, waktu saya membangun ini juga sama pertanyaannya. Kalau saya ngumpulin data pasien yang bertambah tiap hari, yang sembuh tiap hari,
di semua provinsi, sampai dribble ke kecamatan, sampai ke desa begitu ya, dan kemudian yang meninggal berapa, itu kemudian bagaimana cara saya memvisualkan, bagaimana saya menjelaskan ke publik agar kemudian publik menjadi aware bahwa datanya sedemikian rupa begitu. Nah itu perlu yang kita pikirkan di fase ini ya, bagaimana kita menampilkan data itu dengan sangat baik sehingga nanti pada titik tertentu data itu bisa berguna untuk kepentingan yang ingin kita kejar begitu. Dalam hal ini misalnya meningkatkan awareness bisa, mungkin juga mengetahui laju pertambahan COVID-19 di Indonesia sehingga kemudian mitigasinya menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau di tempat saya agak lambat, mungkin teman-teman bisa juga sambil melihat di browsernya masing-masing ya, dengan alamat covid19.kemafut.id. Nanti biar tidak tergantung dengan apa namanya, dengan yang di saya. Mungkin saya kopikan alamatnya di chat juga ya, biar teman-teman bisa lihat. Ini mohon maaf tempat saya kok jadi lambat nih, agak aneh nih. Nah, ini jadi gitu ya. Nah, sudah mulai kelihatan. Oke. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana kita kemudian mencoba menyusun strategi agar data visualisasi kita itu menjadi enak dilihat dan juga informasinya langsung nyampe begitu. Nah, ini yang apa ya, tantangan kita sebagai seorang peneliti di bidang data, menyajikan informasi dengan cepat, dengan baik, tapi juga kemudian message-nya sampai gitu ya. Di belakangnya tentu saja kita melakukan banyak hal. Ini murni di dashboard ini hanya melakukan analisis berdasarkan exploratory data analysis. Meskipun nanti ada yang sifatnya mencari tren dan juga mencari prediksi ya ke depan begitu. Tapi yang menarik adalah untuk visualisasi sendiri, ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian kita harus menempatkan data itu sedemikian rupa untuk kemudian masyarakat jadi lebih mudah memahaminya. Nah, ini waktu ini kita buat, itu cukup perdebatan cukup panjang. Jadi misalnya, ya ini coba sudah mulai agak kelihatan ya, apakah kita akan menyajikan kasus itu langsung global, gitu ya. Kalau di beberapa kasus, mungkin teman-teman juga lihat di beberapa display antara jumlah kasus yang terkonfirmasi positif dengan yang sembuh, dengan yang meninggal jadi infografis, misalnya kayak gitu, ya kan? Kemudian tetapi kenapa ini kemudian kita pisah-pisah begitu ya? Nah itu pasti ada alasan, ada sesuatu yang kemudian ingin kita kejar gitu ya. Message apa yang kita ingin lakukan? Nah ini seperti seolah-olah mungkin kita kayak membuat, kalau bahasa saya itu novel atau cerita ke masyarakat. Makanya nanti di teknik visualisasi yang lebih detail dengan Bu Nitasari itu ada materi tentang telling story. Jadi telling story itu telling proses atau apa sebenarnya yang ingin dicapai gitu ya. Jadi dari situ itu didesain. Jadi ini kayak bikin komik gitu ya. Jadi ketika orang berkunjung ke sini, orang kemudian langsung mengetahui alur ceritanya seperti apa. Jadi semacam itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita melihat disajikan dengan tiga data yang disajikan dalam secara bersamaan, misalnya kasus positifnya terkonfirmasinya sendiri, kemudian sembuhnya sendiri, meninggalnya sendiri. Nah, ini pasti ada sesuatu yang ingin dikejar, kan begitu. Mungkin kalau yang digabung, mungkin alasannya bisa diterima karena memang datanya sepertinya sama. Ya, jadi cuma skala datanya aja yang berbeda. Nah, tapi kenapa kok ini kita pisah gitu ya? Mungkin alasannya waktu itu kita pegang adalah kita ingin menunjukkan bahwa ada skala pertambahan yang signifikan. Jadi kalau nanti saya menambahkan kasus meninggal dengan sembuh dengan konfirmasi kasus positif itu jadi satu, maka nanti yang kasus meninggal ini mungkin skala grafisnya menjadi sangat kecil. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang tidak terlalu aware dengan skala yang meninggal, tapi hanya aware pada kasus yang misalnya positifnya saja. Sama kan sampai sekarang, mungkin teman-teman kalau saya tanya sebagai penonton datanya, itu kira-kira lebih aware kemana sekarang? Pertambahan harian kan? Jadi hanya oke, sekarang nambah 5.000, nambah 6.000, dulu pernah 10.000 ke atas, mungkin sekarang lebih ayem gitu ya, kalau bahasa Jawanya, sekarang sudah 5.000 lagi kok gitu ya. Nah, tapi ya itu yang terjadi sebenarnya. Akhirnya make sense nggak kalau saya bilang dengan awareness yang seperti itu, makanya masyarakat juga kemudian tidak terlalu aware dengan prokesnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa diteliti sebenarnya. Dan ini kebetulan tim saya juga lagi meneliti hal itu. Ternyata
terkonfirmasi ketika kita salah strategi memvisualkan, maka masyarakat pun menganggapnya menjadi knowledge yang juga akhirnya tidak terlalu sesuai dengan yang diharapkan, semacam itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan, dan ini kita harus menggali terus, begitu ya. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika melakukan ini. Jadi ini untuk tadi ya, meng-highlight prinsip yang dimaksud dengan prinsip tadi. Jadi, kenapa prinsip visualisasi menjadi penting, karena memang kita ingin mengarahkan agar tadi hal-hal yang sifatnya apa namanya itu apa ya yang ingin kita sampaikan itu benar-benar tertangkap gitu ya. Terus kemudian itu secara nasional. Kemudian kita buat misalnya ini contohnya lagi ya, kita buat secara per daerah gitu. Misalnya nanti ada daerah Jawa, kenapa kok tidak per provinsi gitu ya? Kenapa kok tidak misalnya Jawa Tengah, DKI begitu satu-satu, kan ada 36 provinsi atau berapa gitu. Saya sampai lupa provinsi kita pada berapa itu. Jadi semacam itu. Kenapa nggak di-list saja? Kenapa ini harus Jawa, Sumatera, Kalimantan begitu? Nah, itu ada maksudnya karena ada message-nya bahwa kita ingin menunjukkan bahwa pertambahan atau kasus COVID itu dipengaruhi oleh salah satunya ini tadi demografi ya, atau semacam wilayah kewilayahan. Ini mohon maaf mungkin saya coba off cam gitu, mungkin siapa tahu bisa lebih baik koneksinya ya. Jadi semacam itu. Nah, ini salah satu yang menjadi menarik gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat sama-sama lagi. Nah, ini saya hanya ingin meng-highlight kenapa tadi ya, prinsip visualisasi menjadi sangat penting untuk kita perhatikan sama-sama. Nah, contohnya semacam itu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Masih aman, Pak. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ya? Aman, Pak. Oke, jika belum aman. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang prinsip visualisasi tadi, nah maka berikutnya kita bisa melihat apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita butuh visualisasi yang serius ini. Jadi semacam itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini minimal ada 3 yang mendasari kenapa kita butuh visualisasi ini ya. Jadi yang pertama sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada kepada visualisasi data yang kita keluarkan itu untuk membuat lebih explorable, apa ya bahasa saya, bisa membuat orang kemudian terbuka wacananya atau terbuka apa istilahnya itu terbuka dari sisi pengetahuan, yang kemudian pengetahuan itu dipakai untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi semacam itu. Jadi di sini memang kita ingin memperlihatkan apakah suatu gambaran data tadi itu kita bisa mengetahui informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi semacam itu. Nah, apakah misalnya kalau kita melihat ini ya tadi ini grafik kasus yang bertambah setiap hari itu kita ada fluktuasi yang naik turun, dan kemudian ini ada titik-titik yang menunjukkan suatu data tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang tersirat di dalamnya. Jadi ini yang menjadi penting begitu ya. Jadi ini yang membedakan kenapa visualisasi dalam analisis big data itu menjadi poin yang sangat penting dan menjadi poin perhatian khusus gitu ya. Kenapa kemudian ini harus kita perhatikan sama-sama. Jadi ketika kita melihat ini tidak hanya sekedar kumpulan data berbasis tanggal, tetapi pertambahan atau laju pertambahan yang signifikan, meskipun dia menurun sedikit atau naik sedikit, itu sama-sama signifikan. Nah, ini yang menjadi sangat penting ya. Nah, berikutnya adalah kita juga ingin melihat apakah kita bisa memperhitungkan
apakah di dalam pola visualisasi terdapat perhitungan atau pola atau pattern yang tersirat dalam gambar tersebut. Nah, ini menjadi sangat harus kita perhatikan, gitu ya. Jadi kita misalnya melihat semacam ini, ya misalnya kita melihat pola semacam ini, apakah kita menangkap ada pola atau pattern apa tidak, gitu ya. Oh, ternyata kita sudah pernah mengalami proses gelombang 1 misalnya, gelombang 2 atau gelombang 3, atau mungkin hal yang lain yang bisa kita keluarkan, gitu ya. Ini kalau kita baru bicara satu dimensi, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu perhatian. Kemudian tentu saja kita ingin menyampaikan informasi yang ada dalam gambar tersebut. Salah satu ciri khas dari analisis big data adalah kita menyajikan gambar itu dalam konteks yang informatif. Tidak boleh ada atribut atau informasi yang hilang. Kita sering melihat dalam konteks visualisasi, data itu hanya ditampilkan ya grafisnya, tapi tanpa memperlihatkan angka di dalamnya. Nah, ini sehingga perlu ditekankan agar kemudian kita bisa mengetahui dan mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya dari hal tersebut. Jadi dan di sini kita bisa lihat datanya tidak ada tanda kutip dimanipulasi, misalnya diperhalus agar grafiknya bagus dan seterusnya ya. Tetapi memang fluktuatif apa adanya. Nah, ini salah satu teknik ya bagaimana kita menyajikan di sini. Visualisasi itu bukan untuk menutupi kasus tertentu atau pola tertentu yang tidak nyaman dilihat, tapi malah menunjukkan apa adanya fluktuasi data yang terjadi. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi poin penting. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah jadi di dalam fungsi kita melakukan visualisasi ini, kita ingin bagaimana visualisasi itu mengeluarkan semua simpanan data yang ada dalam komputer kita, dalam tempat penyimpanan data kita, ya. Dan kemudian juga menunjukkan proses komputasi yang dilakukan, ya, termasuk nanti penyajian informasi yang interaktif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nanti bagaimana kita bisa membuat agar kemudian visualisasi ini menjadi memenuhi kaidah-kaidah tadi. Kita ketika melihat suatu kumpulan visualisasi di sini sebagai seorang data scientist atau seorang peneliti, pasti kita masih memahami bahwa di belakangnya ada dataset yang disimpan di dalam storage. Ada proses yang dilakukan untuk kemudian menghasilkan fluktuasi data semacam ini dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi poin penting bagaimana kita bisa melakukan itu. Nah, saya akan tunjukkan dulu, saya akan pamerkan tanda kutip ke teman-teman bagaimana melakukan itu ya. Ini contohnya dalam kasus COVID ini kita kemudian menembak minimal ada sekian visualisasi. Jadi kalau bahasa kerennya ya fitur gitu ya, tapi sebenarnya kita nyebutnya ini visualisasi. Pertama ini dalam angka ini semacam ini, tapi dalam konteks dalam angka ini kita punya banyak versi ya. Ini contohnya ada yang berbasiskan provinsi ya. Jadi kita bisa memperbandingkan antar provinsi, fluktuasinya semacam ini. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan kita bisa melihat bahwa pertambahan kasus dalam satu provinsi itu juga akan bertambah kepada provinsi-provinsi lain yang ada di sekitarnya. Nah, ini menjadi menarik ya, persebarannya bukan lagi di dalam satu lingkup area saja, tetapi sudah cross border di antar provinsi, misalnya semacam itu. Dan itu terkonfirmasi dengan grafik eksponensialnya. Jadi pertumbuhannya juga mengikuti ya, atau alurnya. Jadi semacam ini. Ini juga menjadi menarik bagi kita karena pola-pola ini perlu dikeluarkan. Nah, mungkin saya tunjukkan yang di Nah, kemudian ini juga nanti kita bisa lihat per daerah misalnya. Ini kalau di Sumatera misalnya kita bisa lihat apa yang terjadi mungkin di sini. Nah, ini misalnya ini ada beberapa menu ya, kita bagi klasternya per pulau gitu ya, agar kemudian memudahkan pergerakan kasusnya seperti apa. Nah, itu juga menjadi menarik begitu ya. Terus kemudian yang lain juga sama. Jadi semacam itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari sisi interpolasi eksponensial. Jadi mencari pola pertambahannya. Apakah pertambahannya itu garis lurus atau pertambahannya itu pertambahan yang sifatnya eksponensial. Kalau eksponensial mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi ketika tertrigger suatu variabel tertentu, maka dia akan naik secara
signifikan. Nah, itu juga menjadi tantangan menarik untuk kita bisa tampilkan. Jadi semacam itu. Nah, nanti mungkin di highlight-nya dari rekan-rekan sudah juga tahu. Dan lain sebagainya. Bisa kita buat berdasarkan peta persebaran, kemudian kita buat cluster map-nya, proyeksi, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu trigger bagaimana kita memperlihatkan bahwa ada dalam data itu sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana melakukan teknik visualisasi ini untuk menghasilkan insight. Nah, kira-kira insight apa yang bisa kita hasilkan? Nah, masing-masing punya peranan. Kalau tadi yang angka, mungkin insight-nya adalah ada informasi terbaru mengenai pertambahan kasus, kemudian ya berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, dan fluktuasinya begitu, sehingga menjadi aware. Tapi kalau yang diinterpolasi dan eksponensial ini mungkin lebih ke arah untuk menunjukkan peta pertambahannya seberapa jauh. Nah, jadi ini juga menjadi penting ya untuk kemudian kita bisa mengetahui karakteristik atau pola pertambahannya seperti apa. Nah, ini contohnya nih. Jadi di awal-awal kita melihat eksponensialnya cukup drastis, tapi ternyata di wave ketiga ini kita menurun sebenarnya. Nah, tapi ini menurun itu ada dua pertanyaan sebenarnya. Kalau dari sisi angka sebenarnya eksponensialnya masih menaik, tapi mungkin karena kapasitas kita tracing segala macam menurun, sehingga bisa menurun juga. Nah, kita belum tahu apakah ini terjadi karena vaksin atau yang lain, nah itu bisa terjadi, itu juga perlu kita teliti ya. Tapi kalau secara linear, ya kita bisa lihat memang ada penurunan yang cukup signifikan ya dari garis pertumbuhannya, jadi semacam itu. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri bagaimana cara kita menyajikan data-data seperti itu. Nah, ini yang kita maksud dengan insight yang mulai keluar. Jadi ini murni dengan menggunakan exploratory data analysis. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian dalam konteks ini sebenarnya itu tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan exploratory data analysis, kita gunakan untuk sarana memvisualkan data yang sudah kita kumpulkan. Nah, kita bisa melihat di sini cukup banyak metode-metode visualisasi yang kita lakukan, tematik-tematiknya, tapi sebenarnya dataset yang kita gunakan itu cuma satu file. Nah, kebetulan di ELOC itu sudah saya kasih ya datasetnya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di sini itu ada dataset. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat datasetnya itu cukup simple sebenarnya. Jadi saya tunjukkan. Jadi kalau saya unggah di Google Sheet semacam ini. Jadi hanya ada tabel begitu ya, tabel tanggal, isinya keambang, terus kemudian ada kolom-kolom berbasis provinsi, dan kemudian datanya ada di situ. Nah, tetapi yang perlu dipahami untuk menghasilkan data sesimpel ini, itu prosesnya rumit sekali. Ya, jadi karena kita harus mengumpulkan dari data sumbernya, kemudian memverifikasi, mengecek datanya itu benar apa tidak, dan kemudian kita sajikan dalam bentuk Google Sheet yang kemudian kita gunakan untuk menyajikan visualisasi data. Nah, visualisasi datanya simple karena hanya menggunakan fasilitas yang bebas, yaitu Google Data Studio, dan kemudian kita sudah bisa melakukan banyak visualisasi dari data tersebut. Nah, ini harus teman-teman harus perhatikan ya, jadi gitu. Jadi mungkin nanti bisa dicoba teman-teman masuk ke Google Data Studio, kemudian menggunakan dataset yang saya berikan, itu kemudian untuk memasukkannya ke dalam ke dalam Google Data Studio dan kemudian mencoba-coba mencari analisisnya, gitu ya. Nah, ini contohnya semacam ini. Oke, mohon maaf, ini agak lambat beneran. Sebentar. Nah, contohnya semacam ini. Jadi ini data-data real yang benar-benar kita kumpulkan menjadi dataset, dan kemudian dataset inilah yang tadi yang kita lempar ke dalam visualisasi di website tadi yang COVID-19 tadi. Nah, itu jadi bisa dibayangkan hanya berupa satu file itu kita bisa mengeluarkan insight sebanyak mungkin, gitu ya. Istilahnya kayak kalau
parutan kelapa itu kita peras-peras santannya agar kemudian itu benar-benar keluar sesantan-santannya itu sebanyak-banyaknya begitu. Mudahnya, mudah saya semacam itu. Nah, itu yang menjadi menarik ya bagi kita sebagai seorang data scientist atau seorang big data engineer untuk melakukan itu. Nah, berikutnya saya akan coba, sebelum lebih lanjut, saya akan ceritakan dulu apa motivasinya kita membuat ini, sehingga biar teman-teman tahu konteksnya. Ya. Nah, sebenarnya ini konteksnya, saya belum pernah cerita lebih detail ya. Jadi, saya akan ceritakan sedikit. Dan sebenarnya ini nanti menjadi soal mid-sem-nya rekan-rekan, jadi gitu ya. Nah, itu soalnya gimana ya, gitu ya. Jadi begini, saya akan ceritakan dulu apa yang kita kerjakan, dan tadi datasetnya juga sudah saya tunjukkan, gitu ya, di ELAB juga saya berikan. Nah, nanti dari masing-masing bidang ilmunya rekan-rekan, begitu ya, itu soal mid-sem gini, coba carikan satu data pendamping lah dari yang kira-kira itu berhubungan dengan COVID-19 di area bidangnya masing-masing. Nah, misalnya, saya di COVID-19, saya di bidang religious study gitu ya. Nah, mungkin saya punya data bagaimana di masa pandemi ini orang mengakses situs-situs keagamaan tuh makin banyak apa enggak gitu. Coba cari data kayak gitu, ditambahkan gitu, sehingga apakah ketika kasus itu bertambah orang makin ingat Tuhan atau tidak, begini gitu ya, gitu. Nah gitu. Nanti kemudian kita coba gini. Center point-nya di COVID-19, tapi saya ingin mendapatkan analisis versi lain dari sudut pandang studinya rekan-rekan sendiri-sendiri, itu kemudian menganalisis gitu. Ada nggak relasi atau suatu konteks analisis yang bisa kita highlight bahwa di masa COVID itu di tempat rekan-rekan itu ada insight apa begitu, dikeluarkan insight-nya. Oh, saya tentang tadi religius seperti itu ya. Tapi kemarin menarik, mungkin kalau ikut analisisnya Ismail Fahmi yang drone emprit, itu cukup mengagetkan ya. Ternyata di masa pandemi itu akses Twitter ya, pengguna Twitter Indonesia ke situs XXX gitu, itu tinggi sekali. Wah itu bahaya sekali ya. Jadi wah ini menarik. Ternyata COVID itu tidak selalu kemudian membuat orang jadi kembali ke Tuhan gitu, tapi malah mencari pelarian something. Jadi itu juga menjadi sesuatu yang menggelitik gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah itu contohnya gitu. Nah kemudian itu dihubungkan dengan COVID. Kemarin saya ngobrol sama beliau, itu kemudian muncul ide yang lain gitu. Oh, berarti ada something ini yang harus kita gali. Jadi semacam itu. Contohnya semacam itu. Nah saya ingin tunjukkan dulu apa motivasi kita membuat COVID ini. Jadi ya otomatis kita ingin menyajikan data COVID itu dengan konteks yang lebih data analisis, yang bisa melihat persebaran pertumbuhannya, dan kemudian memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi semacam itu. Nah, kemudian, ini dia. Nah, yang perlu kita highlight sebenarnya adalah kita ingin meng-highlight bahwa pertambahan kasus kita itu, katakanlah masih di angka 5.000, 3.000, itu masih cukup tinggi menurut saya. Gitu ya. Dan menurut kita juga masih sangat tinggi. Jadi tidak ada istilahnya kasus itu menurun, ya. Bertambah satu pun itu juga nyawa gitu ya, jadi semacam itu. Nah ini terjadi karena memang karakteristik kita kan belum pada konsisten, belum ada solusi pencegahan yang permanen ya. Bahkan kalaupun kita sudah ada vaksin, itu juga belum tentu vaksin itu menyelesaikan permasalahan karena hanya meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengenali imunitas kita gitu ya. Tetapi dalam konteks ini kan kita masih harus berjuang untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan kenyataannya memang kalau dari analisis kami, itu sebenarnya gelombangnya itu kita sudah masuk ke gelombang peningkatan yang lebih dari 3 kali pertambahan gitu ya, yang signifikan. Nah, meskipun Menteri Keuangan menyatakan siap-siap baru akan masuk ke gelombang ketiga, begitu ya. Tapi sebenarnya dalam konteks lain ada yang lain, begitu. Nah, ini contohnya semacam itu. Ini motivasi kita sebenarnya untuk menyadarkan orang. Banyak sekali pendekatan yang lain yang sudah dilakukan, seperti dilakukan oleh Johns Hopkins University. Mereka juga punya hal yang serupa, tapi hanya menurut saya seperti executive summary statistik summary pada EDA ya. Jadi belum ada EDA detail yang dilakukan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang kasus globalnya jadi tercatat ya di sini. Jadi semacam itu. Terus kemudian ada beberapa juga bentuk-bentuk kerjasama atau bentuknya open data yang dilakukan oleh beberapa teman-teman relawan seperti di Kawal COVID gitu ya. Kita juga masuk di area seperti ini dan kerjasama untuk penggunaan datanya, kemudian
dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya menarik. Nah, tujuan kita untuk membuat tadi data analisis dan kemudian divisualkan adalah bagaimana ini tidak hanya visualisasi, tapi visualisasi yang update gitu dari sisi datanya. Nah, harapannya untuk apa? Agar kemudian orang menjadi tahu mana kompasnya, kompas yang bisa kita pakai mana. Kemudian menghasilkan data sumber yang terverifikasi dan terkualifikasi, ini juga penting ya. Jadi tidak hanya berdasarkan asumsi atau mungkin hanya proyeksi semata, tapi real case-nya seperti apa. Kemudian visualisasinya harus ada style social communication-nya. Jadi masyarakat yang awam pun harusnya sudah bisa memahami gitu ya, ketika baca data kita. Jadi jangan sampai terjadi gap, kita orang di universitas menghasilkan data itu sekelas paper-paper di konferensi ilmiah begitu, tetapi masyarakat tidak bisa menangkap dengan baik begitu ya. Dan yang harapannya adalah dengan visualisasi itu kita bisa high impact ya untuk mengubah masyarakat secara baik gitu. Nah, ini menjadi penting sekali. Nah, yang menarik dari yang kita lakukan adalah kita itu melakukan penelitian atau pengumpulan data itu dari berbagai macam sumber ya. Jadi prosesnya cukup panjang sebenarnya. Jadi sebentar ini agak aduh. Nah, jadi kita mulai sebenarnya sejak tahun yang lalu itu adalah proses pengumpulan data. Nah, kita melakukan data gathering dari crowd persona data, persis seperti kemarin yang teman-teman lakukan dengan toba.ai. Saya tahu mungkin jangan khawatir ini karena agak masalah dengan engine-nya ya, sehingga mungkin teman-teman banyak yang kehilangan analisisnya. Moga-moga minggu depan sudah bisa bisa solve gitu. Tapi kalau belum bisa, it's okay, itu anggap saja sebagai uji coba gitu ya. Kita memang tidak bisa memaksakan untuk bisa jalan terus itunya. Terus kemudian kita juga ngambil dari ini, kembali ke sini, ini official data yang berasal dari kementerian, dari global data, dari Johns Hopkins University tadi, dan beberapa portal media yang ada di internet gitu ya. Dari sumber itu dikumpulkan, kemudian data itu diekstraksi istilahnya, dipecah-pecah, ini datanya kasus provinsi mana, ini masuk klasifikasi tambah kasus, meninggal atau yang mana gitu. Kemudian kita kasih tanda itu misalnya ada data-data yang tidak diketahui. Jadi nanti kalau teman-teman melihat data setnya itu ada kolom yang sifatnya itu masih tanda tanya. Nah itu berarti data itu waktu itu tidak teridentifikasi itu dari mana. Nah, itu menjadi penting gitu ya. Itu bukan anomali, tetapi sesuatu yang menunjukkan bahwa sistem penanganan pasiennya juga tidak begitu bagus begitu ya. Terus kemudian kita lakukan data cleansing, data labeling, kemudian juga menghasilkan dataset. Yang tadi saya sampaikan ke Elok itu adalah hasil dari itu semua. Nah, kemudian ini disimpan ke dalam fasilitas data storage seperti di Google Drive dan lain sebagainya. Dan kemudian kita melakukan proses analitik dan visualisasi. Dalam konteks ini menggunakan Google Data Studio. Sebenarnya kalau kita di UGM, itu bisa secara bebas juga menggunakan Power BI-nya Microsoft ya. Teman-teman bisa akses di 365.ugm.ac.id. Nanti bisa login ke sana, nanti dapat fasilitas visualisasi berbasis Power BI. Kalau masih ada ya. Saya belum ngecek lagi. Nah, ini kira-kira gambaran bagaimana arsitektur yang berjalan. Jadi dari sumber-sumber data tadi itu kita crawl, kita ambil semua menggunakan script Python gitu. Kemudian datanya itu diekstraksi, ya, dan kemudian dilakukan tadi data cleaning, data labeling, data definition, kemudian masuk ke dalam storage ya. Nah dari storage ini baru kita bisa melakukan analitik dan visualisasi. Nah ini menjadi pipeline yang panjang sebenarnya. Jadi gitu. Nah ini menjadi sangat penting kita perhatikan ya, bahwa ternyata memang konteksnya ini sangat panjang kalau kita melakukan pengumpulan data yang sangat masif gitu ya. Nah ini ada Gammabox sama Gammaplot, itu lab saya, jadi ini engine-nya dari kampus. Nah, kemudian kalau yang hitam ini kita pakai punyanya Google dan Amazon. Jadi setelah teknologinya itu bertingkat begitu, tidak bisa satu komputer saja begitu ya, karena sangat banyak sekali. Bayangkan kita handling 36 provinsi gitu ya, jadi istilahnya ada 36 engine yang jalan bareng setiap hari hampir setahun ini. Jadi belum nanti mati lampu, belum lagi nanti
servernya dicabut sama satpam dan lain sebagainya begitu. Nah, itu juga menjadi menariknya ya dari sisi penelitian. Nah, kemudian ini contohnya, ini saya tunjukkan fasilitas komputasinya biar teman-teman kemudian tidak penasaran bahwa kalau kita bicara big data itu tidak sekedar kayak aplikasi kayak kemarin kita pakai ya Toba.ai itu, tapi di belakangnya kita butuh fasilitas komputer yang sangat besar. Nah, ini sebenarnya kalau kita tidak di masa pandemi, saya pengen banget kuliahnya itu 1 atau 2 sesi itu di dalam lab gitu ya. Jadi biar teman-teman mengetahui benar gitu ya kondisinya. Jadi ini ada beberapa rak server, kemudian ada server-server yang setiap hari bekerja connecting to internet dan kemudian meng-call datanya dan kemudian nanti harus dimonitor satu persatu setiap prosesnya. Jangan sampai istilahnya itu pipeline antar pipa transisi datanya itu putus gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Ini yang paling krusial yang hitam ini. Yang hitam ini menunjukkan kinerja engine. Jadi begitu ini berubah jadi merah, maka mesin saya biasanya melaporkan dirinya mati. Wah, itu sudah disaster. Datanya nggak bisa diambil. Wah, jadi sangat penting sekali. Nah, dari sini kita kemudian bisa menghasilkan satu data monitoring tadi yang saya tunjukkan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian kita juga punya knowledge management portal. Nah, nanti teman-teman sebenarnya saya ingin berharap masing-masing nanti di Midsem itu membuat semacam kayak artikel ya, semacam kayak paper begitu. Nanti saya berikan petunjuk teknisnya lebih detail dengan menggunakan data set yang saya sudah punya dan portal yang saya sudah jadikan ini, coba dianalisis dari sudut pandang masing-masing dan ilmunya teman-teman begitu. Apa yang bisa diambil dari situ? Saya pikir sudah ya, beberapa dulu pernah melakukan di fase awal penugasan, saya ingin dipertajam lagi, dan sehingga kemudian kita bisa mengeluarkan semacam apa insight dari bidang ilmunya untuk kepentingan kasus COVID-19 ini. Jadi saya ingin melihat COVID-19 itu secara 360 derajat berdasarkan program studi dari rekan-rekan sekalian. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Jadi menjadi penting. Nanti bisa dilihat di COVID-19 juga ada link ke knowledge management. Nanti bisa dilihat bagaimana itu bagaimana model knowledge managementnya. Nah, kemudian ini realisasinya kita saat ini data dipakai ya sudah untuk real time monitoring dashboard gitu di 2 tempat gitu. Nah, ini contohnya ini kebetulan ini di display di dashboard Kementerian BUMN RI dan juga di BNPB. Nah, ini menjadi sangat penting karena real time ya, kita bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi di sisi pendataan kasus COVID-19. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dengan tadi teknik visualisasi yang kita inginkan agar kemudian kita bisa menghasilkan insight-insight yang cukup banyak begitu ya. Nanti teman-teman bisa coba lihat sendiri di websitenya, coba untuk mengenali insight-insight-nya dan kemudian harapannya nanti rekan-rekan bisa menghasilkan apa insight satu insight khusus yang bisa dihasilkan dari program studinya atau dari bidang ilmu yang kita tekuni terkait dengan kasus yang kita hadapi dengan dataset yang saya lakukan. Nah, saya tidak membatasi apakah teman-teman harus pakai Google Data Studio atau enggak. Pakai Excel pun juga nggak masalah sebenarnya, karena Excel itu juga menjadi bagian dari tool visualisasi data yang bisa dilakukan. Itu no problem. Nah, nanti bisa dikerjakan oleh semacam itu untuk kemudian menampilkan hal-hal data-data semacam ini. Nah, mungkin sebagai contoh yang dimaksud dengan data insight itu seperti ini. Bentar. Nah, ini knowledge management. Jadi teman-teman bisa lihat di knowledge management. Nah, contohnya gini, ini sudah cukup lama tidak diupdate karena timnya sudah pertumbangan. Nah, istilahnya gitu. Nah, ini contohnya adalah ini. Coba kita bisa lihat pola pertambahan kasus COVID di Indonesia. Jadi kita bisa menghasilkan suatu analisis
apakah terjadi pertambahan kasus secara gelombang, misalnya gitu, nah itu bisa kita tampilkan. Jadi, nah nanti arahnya teman-teman menghasilkan semacam ini. Kalau ini kan hanya short artikel ya, tapi nanti saya berharap teman-teman nanti saya berikan guideline apa yang harus dituliskan. Tapi minimal nanti arahnya semacam ini. Nah, kemudian ketika kita waktu dulu menganalisa, kita masuk fase 2000 kasus per hari, itu juga perlu kita perhatikan. Jadi, itu nanti kita headlight, tapi berdasarkan bidang ilmu dari rekan-rekan. Jadi misalnya, oh ternyata selama COVID-19 di bidang ilmunya rekan-rekan ada sesuatu yang menarik begitu ya, ada sesuatu yang muncul gitu. Ternyata minat baca orang literasi di perpustakaan makin tinggi, misalnya begitu. Itu juga diperbolehkan. Atau yang lain, jadi semacam itu. Nah, ini contohnya. Jadi waktu kita bicara new normal, kita bisa evaluasi apa yang terjadi berdasarkan dari data. Jadi semacam itu. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa keluar dari data yang kita sediakan dan juga dari bidang keilmuan teman-teman. Jadi simple, nanti mid-sem kita adalah rekan-rekan membuat insight report begitu ya, karena kalau pakai yang Toba ternyata kemarin kita agak bermasalah. Jadi ini saya switch saja agar kemudian bisa tetap berjalan dengan menggunakan, kalau mungkin yang Toba kemarin kan social media data ya. Nah, kalau ini kita menggunakan dataset yang memang sudah kita siapkan dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan karena dikumpulkan dengan proses penelitian tertentu. Nah, kira-kira begitu. Sehingga nanti teman-teman menambahkan apa yang bisa ditambahkan dari bidang ilmunya untuk mendukung pengeluaran atau munculnya insight analitik yang bisa dihasilkan. Nah, kira-kira itu yang saya bisa update untuk hari ini. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan sebelum kita lanjut lagi.